Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alad dawam. Thumma salatuhu ma'as salam ala imamir rusuli wal abna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ali wal abna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Kautsar dan juga pengurusnya, yang juga sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Al-Kautsar, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Kautsar yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup kedengaran speakernya, Bu? Agak berat ini ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita dalam sebuah majelis ilmu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Berharap dan juga berdoa kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita dalam kesempatan kali ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa dan salah kita. Allah angkat derajat kita. Selamat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ditanya, Bu, punya cinta nggak kira-kira? Bu, di dalam hati ibu ada cinta nggak? Alhamdulillah. Cinta adalah satu hal yang terindah, satu anugerah yang terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang manusia. Orang-orang yang beriman, kemudian dia punya hati, dan di dalam hatinya itu ada cinta. Insya Allah dia akan bahagia. Daripada kita berantem ya Bu, ya enggak? Gontok-gontokan, sakit hati, pegel nggak kira-kira? Kalau ada cinta di dalamnya, insya Allah semuanya beres. Ibu kalau ditanya cinta nggak sama suami Bu? Cinta apa cinta? Cintanya kapan, Bu? Terpaksa kayaknya ya. Cinta nggak sama suami? Ketika seorang istri dalam hatinya dia punya cinta, dia cinta kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena tampannya sang suami, bukan karena gagahnya sang suami, bukan karena suaminya punya jabatan, punya titel, punya pangkat. Tapi ketika seorang istri dia cinta kepada suaminya karena Allah, maka di sana ada pahala rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang suami. Untung tuh Bu, ya. Siapa yang untung? Suaminya, ya dapat rahmat karena adanya cinta dalam hati ibu pada sang suami. Pun demikian kalau ditanya ibu kira-kira sayang nggak sama suami? Sayang Pak Ustadz. Sayangnya tanggal 25 karena ATM cair. Iya. Ketika seorang istri dia sayang kepada suami karena Allah, sayang dia sama suaminya karena Allah, di sana ada pahala berkah buat suami. Tuh Bu, kalau istri cinta sama suami ada pahala rahmat. Kalau sang istri sayang sama suami, dia mendapati pahala berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan segan-segan Bu, cintai suami ibu, sayangi suami ibu karena Allah. Kira-kira kalau di rumah masih suka ngobrol nggak sama suami? Oh Pak Ustadz, suami ngetik, ya, istrinya juga ngetik. Ya Allah, padahal deket-deketan Bu, betul nggak? Padahal kalau ibu tahu dalam Islam ketika seorang suami dan istri dia ngobrol bareng, dia ngomong bareng, obrolin apa aja, tentang rencananya ke depan, tentang hayalannya, tentang cita-citanya. Pernah nggak khayalan sama suami? Papa kalau kita jadi orang kaya, ya nanti kita beli tuh yang namanya lautan. Pernah nggak? Tapi itu pahala loh Bu. Ketika seorang suami dan istri dia bermesra-mesraan, dia duduk bareng, dia ngobrol bareng, dia bercerita tentang apa kehidupan dunia, nanti di sana ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, suami saya mau kemana, saya repot kemana? Betul. Masing-masing punya kesibukan ya. Ya Bu, inilah cerita dalam kehidupan rumah tangga. Kalau ditanya, ya Bu, setia nggak sama suami Bu? Benar? Yakin? Insya Allah. Ketika seorang istri dia setia kepada suami karena Allah, Bu, dengar ini, itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukain tuh 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Kepada suaminya. Subhanallah.
Ya, cinta seorang istri, sayang seorang istri, setianya seorang istri, maka akan dapat ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Suaminya dapat rahmat, suaminya dapat berkah dalam kehidupannya, dan nanti di yaumil kiamat tinggal dia masuk pintu surga yang mana? 8 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah Islam. Ada cinta, ada sayang, ada setia dalam hati manusia. Karena cinta, sayang, setia pada manusia pada seseorang yang dia cintai, maka di sana ada anugerah yang terindah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu cinta nggak sama Allah? Buktinya mana? Nggak ada Pak Ustadz. Buktinya ibadah kepada Allah Subhanahu. Kalau ditanya ibu cinta nggak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Cintanya mana? Apa Bu? Banyak berselawat. Ya, indahnya nuansa kehidupan ini bila mana hati ini ada yang namanya cinta. Utamakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian utamakan pula cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian setelah cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, maka terakhir taati yang namanya suami. Indah kehidupan ini, insya Allah. Hari ini pembelajaran kita tentang cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah Bu, pokoknya cinta aja. Pak Ustadz, kan saya nggak pernah ketemu Nabi. Ada nggak yang pernah ketemu Nabi? Ya, belum. Inilah hebatnya umat Nabi Bu. Nggak pernah melihat Nabi. Jangankan melihat, ya. Bahasanya pernah nggak bermimpi tentang Nabi? Nggak pernah. Tapi ketika ditanya, kamu sayang nggak? Kamu cinta nggak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata dalam hati kita? Kami cinta, kami mahabbah, kami sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, hari ini catat, ya, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 minimal. Yang ibu ada dalam hati ibu cinta kepada Nabi harus ada 3 bukti. Ya Bu, dengerin ya. Kalau nenek-nenek udah dengerin aja dah. Ya, mau nyatet juga udah banyak persoalan, ya enggak? Banyak cerita tentang kehidupannya. Apalagi ibu-ibu yang masih muda, ya, aroma cintanya masih teramat sangat luar biasa indahnya. Ketika kita ditanya, apakah kalian cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Katakan dengan satu kalimat pasti, kami mencintai Nabi, kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ditanya mana bukti cintanya, kita akan buktikan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dia sudah biasa lisannya terbiasa melafadzkan kalimat salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bu, nih, ibu cinta kepada Nabi, ibu punya hajat, ibu punya keinginan. Buktikan cinta ibu kepada Nabi dengan bersalawat, dan jadikan salawat ini untuk menggapai dari apa yang ibu inginkan, dari hajat ibu yang ibu minta. Yakin Bu? Apapun hajat ibu, rumus dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga, dalam hidup berumah tangga. Yakin gak? Pernah gak jadikan wasilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk menggapai cita-cita kita, untuk mendapatkan hajat kita? Pernah nggak? Nggak pernah Pak Ustadz. Dari hari ini kita ngaji nih Bu, mulai kita belajar. Jadikan ini menjadi wasilah dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Minta apa yang ibu minta, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu nas Al-Quran menjadi sebuah rekomendasi buat kita dalam pembelajaran kita hari ini, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ingatkan, innallaha wa malaikatihi wa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi
wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Bu, kalau diperintahkan kita berselawat kepada Nabi, Allah sudah mendahului. Ya. Allah kira-kira salat enggak, Bu? Allah yang perintahkan kita salat, Pak Ustaz. Ya. Tapi kenapa Allah mendahului selawat kita dengan dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukti dari sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi. Mereka malaikat-malaikat Allah juga berselawat kepada Nabi. Memang beda selawatnya Allah dan selawatnya kita. Selawatnya Allah kepada Nabi dengan dia memberikan rahmat, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Pun demikian mereka para sahabat Nabi, malaikat-malaikat Nabi berselawat kepada Nabi, bentuk dari sebuah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu anjuran, satu ajakan buat kita semuanya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat perintah, Bu. Wajib untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ada satu komunikasi yang begitu mesra. Nih, kunci sukses, ya, biar Ibu semangat, termotivasi untuk bisa terus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kalau bukan karena cintaku, kalau bukan karena cintaku kepadamu ya Muhammad, tidak akan aku jadikan tuh yang namanya langit bumi beserta dengan isinya. Allah mencintai Nabi, dan buktinya Allah mencintai Nabi, Allah ciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Kalau bukan karena cintaku kepadamu ya Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Karena cintaku kepadamu ya Muhammad, maka aku ciptakan langit bumi dan juga isinya. Lantas apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, kalau karena engkau mencintaiku, karena cintamu kepadaku, maka engkau ciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Lantas pertanyaannya, ya Allah, untuk siapa aku ini? Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia menundukkan kepalanya karena malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa aku ya Allah? Ibu pernah enggak bertanya kepada suami, Mamas, benar kamu mencintaiku? Untuk apa aku ada di alam dunia ini? Mamasnya bilang, untukku wahai bunda. Ya Allah, mesra banget ya. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, untuk siapa aku ini? Allah Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Antali ya habibi. Engkau untukku ya Muhammad. Engkau diciptakan, engkau aku ciptakan sebagai kekasihku ya Muhammad. Mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad semakin menundukkan kepalanya, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antali ya Muhammad, antali ya habibi, engkau aku ciptakan sebagai kekasihku karena aku mencintaimu ya Muhammad. Allah Karim. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang kekasihnya. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena malunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah katakan antali ya habibi, engkau adalah kekasihku, engkau untukku ya Muhammad. Lantas pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku untuk siapa ya Muhammad? Lihat Bu, konteks pertanyaan ini kita perhatikan dengan seksama, dengan cara yang baik, dengan cara ilmu.
Allah bertanya kepada nabinya, "Ya Muhammad, aku ini Allah untuk siapa?" Nabi Muhammad diam tertunduk malu untuk bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah menjawab dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad," sampai kembali ditanya oleh Allah kembali ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, engkau untuk siapa?" Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala ingatkan nih buat kita semuanya. "Ana liman yusalli alaika." Aku ini untuk mereka hambamu, untuk mereka hambaku ya Muhammad, untuk mereka umatmu yang selalu membasahi lisannya dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, begitu indahnya kalimat ini. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku ini untuk umatmu ya Muhammad, untuk umatmu yang selalu membasahi lisannya, membasahi lidahnya dengan dia berselawat kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah untuk kita. Makanya dibuktikan lewat ayat ini, kalau seorang hamba Allah, kalau seorang umatnya Nabi, dia cinta kepada Nabi, maka dia akan perjuangkan kehidupannya dengan dia berselawat. Terus dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu berapa kali baca selawat saya tanya? Bu, sholat Pak Ustadz. Waktu sholat itu juga kadang-kadang sholatnya males-malesan. Betul Bu? Bu, kalau kita cinta, lisan kita basah, dan selalu dibasahi lisan kita, lidah kita dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti digelar yaumil qiyamah, Allah buktikan cintanya kepada Nabi dengan dia menghadirkan kecintaannya kepada seorang hamba yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah karim. Kalau kita ingin mendapatkan cinta, kalau kita ingin meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala, jangan segan-segan untuk terus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah Bu, kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah kalau kita bahkan dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika persidangan, dalam kehidupan yaumil akhir nanti, orang-orang yang pernah membasahi lisannya dengan dia selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijemput oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan diberikan air telaga, dia akan diberikan air yang tidak akan pernah haus ketika dia meminumnya. Diistimewakan dia oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupannya selama dia hidup di alam dunia, dia selalu basahi lisannya dengan dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu punya duit banyak, selawat sama Nabi Bu, insya Allah menjadi banyak. Ya, ketika ibu nggak punya duit juga selawat kepada Nabi supaya hati ini damai. Ya Bu, pernah kayak gitu Bu? Boro-boro Pak Ustadz, saya mah banyak duit, boro-boro baca selawat. Apalagi lagi banyak masalah, boro-boro saya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya awali, begitu indahnya Allah memberikan anugerah yang terindah dalam hati seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya dia munculkan, dia hadirkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia munculkan, dia hadirkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga implementasi cinta kepada Allah, implementasi cinta kepada nabinya, dia taati suaminya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nih Bu, respek di balik kita mencintai Nabi, lantas kemudian kita rajin berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana akan ada terus cinta, cinta, cinta. Damai nggak kira-kira Bu? Ibu pengen mencintai Allah, tapi Allah nggak cinta. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Ngaku kita, aku ini adalah hambamu ya Allah. Ngaku kita. Tapi apakah Allah mengaku kita hambanya? Dia itu hambanya Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Tapi ketika kita menjadikan cinta kita yang ada dalam hati kita, kita utamakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lanjut kemudian kita utamakan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia taat kepada seorang suaminya.
subhanallah, Allah akan mudahkan segala persoalan ke dalam kehidupannya. Allah Karim. Taruhannya apa, Bu? Taruhannya apa, Bu? Iman. Taruhannya iman. Enggak main-main. Ya, ketika kita berbicara dengan kapasitas cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taruhannya adalah iman. Enggak main-main, Bu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Lihat, Bu, konsep hadis ini menjadi sebuah wacana buat kita untuk terus mencintai Nabi atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian. Enggak sempurna iman di antara seseorang di antara kalian. Enggak sempurna iman seseorang di antara kalian. Hatta sampai ahabba ilaihi, sampai dia mencintaiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihi apa? Miwaladihi, melebihi cintanya kepada anak-anak kalian. Terus kemudian apa? Wa mawaldihi, orang tua kalian. Wa malihi, harta benda kalian. Wan nasi ajmain, bahkan cinta kalian kepada seluruh manusia yang hidup di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Ini dampak dari sebuah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruhannya ada iman. Enggak sempurna, Bu, iman kita. Sebelum kita katakan lebih mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketimbang kita cinta kepada anak kita, ketimbang kita cinta kepada orang tua kita, ketimbang kita cinta kepada harta dan kemewahan dunia kita, bahkan ketimbang cinta kita kepada manusia pada umumnya. Allah Karim. Ya, Bu, dengan kita ngaji seperti ini, datang ke majelis ilmu, hati kita, dan dalam hati kita ada cinta sebagai bentuk anugerah yang terindah yang Allah berikan, maka utamakan cinta yang pertama kepada Allah, lanjut kemudian cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita cintai, kita setia, kita sayang kepada suami, dan bahkan kita taat, hormat, patuh, tunduk kepada suami. Insyaallah ibu bahagia dunia dan akhirat. Terbuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi bukti cinta yang pertama apa, Bu? Banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rencananya 3 substansi, baru ngobrol kita udah 27 menit. Ya, Allah Karim. Kalau kita kupas lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, ini nggak cukup waktunya 2 jam saya ceramah. Ya, Bu, biar singkat aja, Bu, ya. Target kita 1 jam pokoknya untuk belajar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika kita ditanya apakah kalian mencintai Nabi kalian, apakah kalian mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So pasti kami mencintai Nabi. Mana buktinya? Bu, bukti cinta kita yang kedua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita buktikan dengan cara apa? Dengan cara menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisannya apa, Bu? Bu, ditanya, Bu, warisannya apa? Al-Quran. Terus apa lagi? Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini orang yang beriman, Bu. Imannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman, ketika dia menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian dia katakan cinta kami kepada Nabi, mahabbah kami kepada Nabi, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertubi-tubi karunia Allah berikan kepada umatnya Nabi. Makanya tugas kita yang kedua, ketika kita ditanya apakah kalian cinta kepada Nabi dan mana buktinya, maka kalian katakan, kita semuanya katakan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, dan buktinya adalah kita menjaga warisan Nabi dengan kita banyak membaca Al-Quran, dengan kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW.
Ibu tiap hari baca Quran gak Bu? Insya Allah. Alhamdulillah, jawabnya dengan jelas dan tegas. Kita menjadi umatnya Nabi aja udah menjadi sebuah keberuntungan. Ibu buka Quran nanti sampai di rumah, buka surat Al-Imran ayat 164. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala katakan lewat ayatnya, diawali dengan makna laqad. Kalau Allah sudah bicara dengan kalimat laqad, artinya Allah sungguh-sungguh enggak pernah main-main. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh mereka orang-orang yang beriman akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak karunia. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang beriman akan banyak menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, konteks ayat ini diperjelas dengan ayat selanjutnya. Kapan orang-orang yang beriman itu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Kapan orang-orang yang beriman itu menerima banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Iz ba'atsa fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata lanjutannya wa min qablu wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Lihat Bu, konteks ayat ini memberikan pembelajaran buat kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan karunia kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencintai nabinya. Sejak kapan? Ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sejak Allah turunkan hadirkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah. Closing ayatnya sebelum penjelasannya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya kalian sebelumnya berada dalam kesesatan. Ibu wanita begitu indah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah banyak memberikan karunia. Dimuliakan ibu, dihormati ibu, diangkat derajat ibu. Tapi lihat, pada konteks ayat ini memberikan sebuah penjelasan. Dulu zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kehidupan perempuan? Dilecehkan, tidak dimuliakan, tidak dihormati, sebagai pelampiasan seksual saja laki-laki. Enggak ada harga dirinya perempuan. Tapi ketika dia hadir dan dihadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan, derajat, martabat perempuan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata. Begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala katakan lewat ayat ini, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata, dan dia telah menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya sama seperti ketika Allah memuliakan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah untuk diutus seorang nabi, untuk diutus seorang rasul. Bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dia hadir, belum dia dihadirkan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, sudah diminta oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Ibu dalam kalimat salawat sempurna, ya, salawat yang sempurnanya Bu, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Tuh selawat yang sempurna. Nabi Allah Ibrahim selalu berdoa minta sama Allah. Kapan Pak Ustadz? Pada saat dimana Nabi Muhammad diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Nabi Allah Ibrahim sudah minta ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggikan pondasi Ka'bah. Bu, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan Ismail anaknya. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida
minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan anaknya Ismail. Di sana dia berdoa, Bu. Ketika Ka'bah sudah ditinggikan, pondasi Ka'bahnya sudah ditinggikan, salah satu kalimat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam apa? Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata. Dia minta tuh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, utus seorang nabi, utus kepada kami seorang rasul dari kaum kami, dari golongan kami. Siapa yang dimaksud? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yang menyampaikan ayat-ayatmu, yang menyampaikan hikmah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini tutup dengan innaka antal azizul hakim. Karena engkau ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha suci, lagi mensucikan. Subhanallah. Kita ini menjadi umatnya Nabi, begitu banyaknya nikmat, begitu banyaknya anugerah, begitu banyaknya karunia yang telah Allah berikan untuk kita. Dengan Allah hadirkan Nabi, Allah titipkan dua warisan utama. Ketika Nabi Muhammad SAW dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah titipkan untuk umatnya Nabi, yaitu Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya, ibu baca Quran enggak setiap hari? Baca Pak Ustadz. Begitu banyak di luar sana orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dia kepada nabinya, dia punya Al-Quran di rumahnya, dia tinggikan Al-Qurannya, dia taruh di atas lemari, dimasukkan ke dalam laci, tapi enggak pernah dibaca. Apakah orang yang demikian ini mencintai Nabi? Dan nanti Al-Quran yang ada di rumah ibu, yang nempel debu, yang kemudian ada kutunya, nggak pernah dibaca, dia akan menuntut ibu. Allah Karim, syafaatul Quran akan menjadi penolong ibu nanti ketika ibu dalam keadaan syakaratul maut, dalam keadaan najah, dalam keadaan ibu begitu takut dengan kematian, maka kematian ibu akan ditolong lewat syafaatul Quran. Quran yang ibu baca akan menjadi penolong nanti ketika ibu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran yang disimpan di dalam lemari, Quran yang disimpan di dalam laci, dia berdebu, enggak pernah dia baca. Allah Karim, Al-Quran akan menuntut mereka orang-orang yang menyimpan, apalagi menaruh Al-Quran dengan begitu indahnya tapi enggak pernah dibaca. Padahal Al-Quran itu adalah pedoman, panduan, petunjuk buat orang-orang yang beriman. Baca, Bu, ya, minimal berapa ayat Pak Ustadz? Semampunya ibu. Fattaqullaha mastata'tum. Pak Ustadz, saya biasa baca Quran 5 juz. Ada di sini? Ada juz Al-Pukat sama juz apel, juz jambu. Ya, biasain, Bu, minimal. Kalau saya minimal 10 ayat dalam setiap waktu selesai sholat. Ya, Bu, biasakan bis subuh dua lembar Quran, 2 lembar Al-Quran. Indah, Bu, hidup ini ketika kita awali cerita kehidupan kita dalam rumah tangga, diawali dengan kita membaca Al-Quran. Kenapa? Ibu nanti buka, ya. Ibu tahu surat Yasin? Sebelum surat Yasin ada yang namanya surat Al-Fatir, ya, surat yang ke-35 ayat yang ke-29. Di sana akan menjadi sebuah ibu akan termotivasi dengan ayat ini. Ya, ibu akan menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika dia katakan cintanya kepada Nabi, lantas dia buktikan dia membaca Al-Quran, dia membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ini pembelajaran kita selanjutnya. Innalladzina yatlu kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Buka Al-Quran surat ke-35 ayat yang ke-29. Ya, Bu,
Kita akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung. Innalladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beruntung adalah mereka orang-orang yang suka membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab-kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu kitab Allah, orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, dikatakan dalam kalimat ayat ini menjadi orang yang beruntung. Lantas siapa lagi? Wa qamus shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Beruntung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal di Medland, ya, dekat dengan Masjid Al-Kautsar. Begitu damainya kita salat, nggak ada yang ganggu, betul nggak? Baca Quran ada yang ganggu nggak? Coba ibu tinggal di Gaza, di Palestina, ya, mau sholat aja susah, ya, mau ibadah aja juga bingung. Ada bom, ada nuklir. Kita tinggal di Indonesia, dan Indonesia termasuk satu gambaran kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi orang yang beruntung siapa? Yatluna kitab Allah, orang yang biasa membaca Al-Qur'anul Karim. Wa qamus shalah, dia biasa mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, orang yang biasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi. Untuk apa mereka lakukan? Supaya mereka hidupnya beruntung dalam kehidupannya di alam dunia ini. Karena satu, yarjuna tijaratal lan tabur, karena dia pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pengen berjumpa dengan Allah. Dan inilah satu bukti ketika dikatakan bahwa ayat ini menjadi sebuah perniagaan, ibarat perniagaan, maka dia tidak akan pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa orang yang tidak dirugikan? Siapa orang yang selalu beruntung? Dia adalah orang-orang yang biasa membaca Al-Qur'anul Karim, dia biasa mendirikan sholat, dan dia biasa mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti cinta yang kedua. Jadi semakin termotivasi. Saya cinta kepada Nabi, kami cinta kepada Nabi, kami mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti bukti kita cinta kepada Nabi, ketika Allah gelar yaumil akhir, kita akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti umat manusia itu, ya, berbondong-bondong dia datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, beri kami syafaat. Oh, nggak bisa. Coba kalian datang kepada Nabi Nuh. Mereka berbondong-bondong datang ke Nabi Nuh. Nggak bisa, kata Nabi Nuh. Sampai dia datang umat manusia itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Berikan kami syafaat. Nggak bisa. Yang mampu memberikan syafaat dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat yang terakhir, orang yang paling beruntung. Nggak bisa mereka orang-orang yang hidup sebelum Nabi Adam nih, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat, kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan nggak bisa umat manusia masuk surganya Allah sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat terakhir tapi diutamakan, umat terakhir tapi diistimewakan. Kenapa? Karena dia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia biasa berselawat dan dia biasa menjaga Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, insya Allah banyakin baca selawat, ya, banyakin baca Quran, banyakin ibadah yang namanya sholat, ya Bu. Bukan banyak, bukan, ya. Tapi sholat, ya Bu. Habis sholat zuhur kan enak Bu ya. Ibu habis sholat subuh udah jangan sholat lagi dulu, ya. Makan nasi uduk, makan nasi kuning, makan lontong sayur, ya. Ntar ketemu waktu syuruk deh umpamanya. Kalau laki-laki sholat di masjid, ya. Umpamanya ibu waktu duha datang udah sholat lagi tapi sunnah sebagai tambahan. Ya, yang biasa sholat sunat duha ada di sini. Alhamdulillah, insyaallah. Berapa rakaat? 4 rakaat, alhamdulillah. Ya, ada yang kerjain 2 rakaat, ya. Ada yang ngerjain 4 rakaat, ada yang ngerjain 6 rakaat, 2 salam, ya kan? Ya, Nabi mencontohkan 12 rakaat, capek Bu.
Begitu luar biasa. Allah kasih kesempatan, fattaqullaha mastata'tum. Tunjukkan ketakwaanmu sesuai dengan kemampuanmu. La ikraha fid din. Allah enggak memaksa. Agama ini enggak memaksa umatnya untuk bisa lebih taat. Ya Bu, bangun tengah malam ngantuk gak kira-kira? Orang disuruh sholat tahajud, yang ada marah-marah, orang gue mau tidur juga. Ya Bu, bener gak? Sholat sunat duha kan gampang sebenarnya ya. Ibu udah ngelayanin suami udah berangkat, di rumah ngapain lagi? Ya, kalau ibu banyak duit, ngitung duit kagak ada. Ya Bu, boro-boro, ada juga ngitung utang. Ya, coba banyakin baca salat duha. Ya, salat duha Bu. Ya, insya Allah menjadi pembuka rezeki. Ya, ini seringkali saya sampaikan kepada jemaah, begitu indahnya salat duha lewat kalimat doanya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezekiku ada di atas langitmu, turunkan ya Allah. Ya Bu. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau dia ada di bumimu ya Allah, di dalam bumimu ya Allah, keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'asyaran fayassiru. Kalau susah mudahkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribhu. Kalau dia jauh dekatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau dia haram halalkan ya Allah. Indah Bu. Kalau kita udah cinta kepada Allah, dengan kita menundukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta kepada Nabi, kita banyak baca selawat. Lantas kita buktikan dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada rame hidup di alam dunia, ya enggak? Ibu mikirin cerita kehidupan dunia, ibu mau cari keinginan ibu. Ibu pengen supaya keinginan ibu ini tercapai, enggak ada habisnya Bu. Ujungnya mati, betul enggak? Cita-cita enggak dapat, mati iya. Betul enggak? Tapi ketika kita cita-cita punya, kita berselawat sama Allah, minta hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita berselawat, insya Allah menjadi sebuah harapan. Sebuah harapan yang luar biasa indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Udah ibu niat aja, ya Allah, saya pengen jadi orang kaya ya Allah, tapi kaya yang berkah ya Allah, kaya yang Kau ridhoi ya Allah. Saya pengen rumah yang mewah ya Allah, tapi rumah yang Kau ridhoi ya Allah, dengan segala bentuk kemudahan. Kira-kira Allah dengar enggak? Ibu setiap doa pasti didengar oleh Allah. Kalau ibu doanya dikabul insya Allah. Tapi kalau nggak dikabul di dunia, nanti di akhirat. Udah yakin aja. Ya, saya sering kali minta, ya Allah berikan aku uang 5 miliar. Udah dapat Pak Ustadz? Belum. Tapi saya yakin kali aja ada yang nyumbang. Ya Allah, apapun yang kita minta yakin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah umatnya Nabi. Ketika dia cinta kepada Nabi, dia buktikan selawat, dia buktikan dengan menjaga warisan Nabi. Yang ketiga, terakhir ya, karena waktunya 15 menit lagi, mudah-mudahan dapat. Orang-orang yang mencintai Nabi, ketika ditanya apakah kalian mencintai Nabi, apakah kalian mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, yakin jawabannya, kami mencintai Nabi kami mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya? Buktinya, Bu, terakhir dengerin ya, terakhir dengerin lagi ya. Bukti cinta kita kepada Nabi dengan cara apa Bu? Kita melaksanakan apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah jawab lewat ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh lagi Allah katakan lewat ayat ini, sungguh pada diri Muhammad, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Ya Bu, udah ibu jadikan Nabi sebagai contoh, maka ibu dikatakan pantas mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu contoh orang kaya, belum tentu ibu jadi orang kaya, betul nggak? Betul nggak? Pak Ustadz ada di sini RW, ibu RW cantik, saya pengen contoh, akhlaknya mulia, bagus, ya. Tapi jauh lebih penting lagi ketika kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Bu, kalau ditanya cinta kepada Nabi, cinta, mana buktinya? Buktinya adalah saya jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik.
Udah berapa banyak sunnah Nabi yang dikerjakan? Bu, udah berapa banyak sunnah Nabi? Saya mau tanya hal yang sepele aja. Ibu buka baju, maaf, ibu telanjang bulat. Ada nggak contoh dari Nabi? Hah? Siapa bilang nggak ada? Seorang yang dikatakan dia mencintai Nabi, lantas ketika seorang perempuan ini melepas bajunya, dia buktikan cintanya kepada Nabi, dia baca kalimat doa. Dengerin makanya, Bu, ibu buka baju ewer-ewer, ngempleh-ngempleh bahasanya, diliatin setan, diliatin ke orang makhluk kasat mata. Ibu pengen diliatin setan? Enggak kan? Karena ibu yakin saya mencintai Nabi dan saya menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Kapan? Pada saat Nabi membuka pakaian, dia katakan lewat kalimat doa, Bismillahi la ilaha illahu. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ketika ibu lepas baju ibu telanjang bulat, maka hijab makhluk kasat mata tidak lagi mampu melihat ibu dalam keadaan telanjang bulat. Contoh tuh Bu. Kalau saya mah bodoh amat Pak Ustadz, namanya di rumah saya ibu nggak lihat ada makhluk kasat mata yang memperhatikan ibu. Bahkan jauh lebih dalam lagi, ketika saya mengatakan diri saya adalah mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, setiap saya melepas baju, lantas kemudian saya baca kalimat doa Bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah jilbabnya dibuka. Contoh Nabi bukan? Perintah Nabi bukan? Ketika seorang istri dia keluar rumahnya, lantas kemudian terurai rambutnya, nggak pakai jilbab dia. Dengerin. Marah Pak Ustadz? Enggak, dengerin aja dulu. Ya. Kalau suaminya jayus masa bodoh, maka nanti ketika digelar yaumil akhir suaminya akan diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang istri menampakkan satu helai rambutnya saja, nauzubillah summa nauzu, dia tutup, setan nggak bisa ngelihat. Tapi ketika keluar rumah dibuka jilbabnya, laki lewat lalu lalang ngelihat dia nggak pakai jilbab. Nauzubillah min dzalik. Ayo, gampang susah? Bu, ditanya ini Bu, jangan lepas jilbab kalau keluar rumah ya Bu ya. Keluar rumah izin sama suami, ya minimal WA kepada suami. Ketika seorang wanita keluar rumahnya 2 langkah dari rumahnya tanpa izin suami, Allah murka lewat malaikatnya sampai dia kembali kepada rumahnya. Mau dimurka sama Allah? Pak Ustadz kan nggak kelihatan. Ini nih penyakit nih. Nggak kelihatan memang, nanti suami lo diadab sama Allah. Akan ada dosa besar. Ketika kita menampakkan aurat kita di hadapan mereka, orang-orang yang bukan mahram kita. Cinta kepada Nabi cinta, tapi sunnahnya dijalanin enggak? Sunnahnya dikerjain enggak? Enggak. Apakah nanti akan dapat syafaatul uzmanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pak Ustadz kok keras, saya lebih keras lagi Bu. Ya, demi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maulah diatur sama Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang menguasai kehidupan langit bumi beserta dengan makhluknya. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngaku menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan mahabbah cinta kita kepada Nabi, maka apa yang diatur oleh Allah dalam kehidupan kita dalam dunia, ikutin. Selamat dunia akhirat insya Allah. Ya Bu, nih ada waktu 7 menit, saya kasih kesempatan untuk bertanya kalau ada yang mau nanya. Ya Bu, tolong Bu, perempuan itu gampang masuk surga ya. Ketika dia iman kepada Allah, dia taat, dia kemudian cinta kepada nabinya, lantas kemudian dia taat di suaminya, apapun ya yang diperintahkan oleh suaminya, insya Allah 8 pintu surga terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan harap Bu, ketika nanti digelar yaumil akhir, ibu ditanya oleh malaikat-malaikatnya Allah tentang sholat ibu,
tentang puasa ibu, tentang baca Quran ibu, tentang apa yang akan dijadikan hukuman untuk ibu. Suami ibu yang ditanya duluan. Bagaimana kelakuanmu hai para suami ketika engkau memiliki istri? Apakah istrimu sudah diajarkan sholat? Apakah istrimu sudah diajarkan tentang puasa? Apakah istrimu sudah diajarkan tentang bagaimana caranya membaca Al-Quranul Karim? Suami dulu diseret bu sebelum ibu disidang. Makanya dua-duanya harus kerjasama. Jadi cintai Allah dan Rasulnya, taati suami. Begitupun menjadi seorang suami, cintai Allah dan Rasulnya, sayangi istri, cintai istri dengan cara mendidik dia dengan ajaran dan aturan main dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya bu? Dilema 55 menit saya sudah bicara. Kesempatan masih ada 5 menit karena janjinya 1 jam. Ya Bu Danar ya, insya Allah. Bu, ada yang mau ditanya? Mau nanya apa, bingung? Iya, jangan bingung-bingung Bu ya. Ya, kalau memang ada yang ditanyain, cukup. Yasin kan banyak. Betul. Ini pertanyaan luar biasa. Pak Ustadz, saya dapat hadiah buku tahlil, buku Yasin, Al-Quran bahkan yang diwakafkan untuk diri saya. Gampang Bu. Ibu punya baju, saya tanya, pertama kali dibeli dipakai nggak? Bu, pakai baju yang pertama kali dibeli untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beli celana dalam pun pertama kali saya pakai buat ibadah dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya nih nggak ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang kita miliki. Pun demikian ketika kita dikasih diwakafkan Al-Quran, baca dulu. Saya baca Quran itu aja Pak Ustadz, soalnya Qurannya cuma 1. Ada nggak kayak gitu? Oh, di rumah Pak Ustadz mah Quran banyak. Apalagi yang namanya surat Yasin banyak. Tapi kita sudah biasa dengan apa yang diajarkan orang tua kita. Baca dulu, minimal sudah diamalkan, biar tidak ada lagi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, jangankan Al-Quran, ibu punya mata, ibu punya kuping, ibu punya hati, ibu punya tangan, ibu punya kaki, tetap nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, dengar baik-baik. Inna syam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, dan bahkan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Al-Quran. Ya, ibu banyak Al-Quran di rumah. Udah pernah dibaca nggak semuanya? Sudah, alhamdulillah. Minimal surat Yasin Pak Ustadz. Yang penting pernah diamalkan. Ibu punya kerudung baru beli walaupun kredit, pakai dulu ibadah. Nih, ya, semua apa yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan yang lebih utama. Ibu makan, ibu minum, bahkan ibu masak, ada gula yang tercecer, ada garam yang tercecer, yang jatuh ke lantai. Maaf, banyakin baca istighfar. Ya Allah, ampuni dosaku. Kalau ketika aku masak ada garam yang tumpah, ada gula yang tercecer, aku niatkan untuk makhlukmu yang lain, nanti tidak akan lagi pertanyakan babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ibu makan gak habis, tinggal secomot istighfar sama Allah. Ya nggak usah keras-keras, astagfirullahaladzim, ya nggak usah gitu keles. Ya dalam hati, ya Allah ampuni dosaku. Dari makan yang tersisa aku buang, aku niatkan untuk makhlukmu yang lain. Ini luar biasa pertanyaannya, ngerempet ke sana. Ya, artinya apa Bu? Semua apa yang kita usahakan, semua apa yang kita miliki, bahkan semua apa yang kita lakukan, ada konsekuensi dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya Bu? Udah 1 menit lagi buat doa. Ya, nanti akan ada pertanyaannya, undang lagi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa dan salah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan wasilah ilmu yang kita dapat, ya, mampu memberikan kehidupan yang jauh lebih baik buat kita. Selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Balakal hamdi ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina nashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.